هدانا سبل السلام وأفهمنا بشريعة النبي الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوان، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم فيغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Sadaqallahu alim. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, secara khusus pada Jumat hari ini, tanggal 19 Desember 2025 ini, saya diperkenankan untuk mengangkat tema soal kemuliaan derajat seorang ibu. Derajat luhurnya secara jelas disebut Rasulullah SAW. Hari Ibu setiap tanggal 22 Desember merupakan momen tepat untuk mengevaluasi dan menguatkan kembali rasa hormat dan bakti kita kepada kedua orang tua, terutama ibu. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, setiap tahun pada bulan Desember ada satu hari yang disebut Hari Ibu. Hampir setiap negara di dunia ini memiliki Hari Ibu yang peringatannya dilaksanakan pada hari yang berbeda satu sama lain. Khususnya di negeri kita Indonesia tercinta, Hari Ibu diperingati setiap tanggal 22 Desember. Di negara-negara Eropa dan Amerika, peringatan Hari Ibu jatuh pada hari Ahad kedua bulan Mei. Sementara di negara-negara Arab seperti Mesir, Irak, Saudi Arabia, dan sebagainya, Hari Ibu jatuh pada tanggal 21 Maret. Dari data tersebut dapat kita ketahui bahwa di setiap budaya atau bangsa, seorang ibu diakui memiliki peran sangat penting dalam hidup ini. Adanya peringatan Hari Ibu di seluruh dunia menunjukkan adanya kesadaran bersama untuk mengakui sekaligus menghargai jasa-jasa seorang ibu. Jauh sebelum dunia menetapkan perlunya peringatan Hari Ibu, Rasulullah Muhammadin SAW telah meletakkan dasar-dasar teologis bahwa seorang ibu diakui sangat mulia. Sebagaimana ditegaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Hadis tersebut menegaskan bahwa seorang ibu memiliki kedudukan yang sangat mulia, hingga seolah-olah surga yang begitu indah
dan begitu agung saja, tidak lebih tinggi daripada seorang ibu, karena diibaratkan berada di bawah telapak kakinya. Kita semua tahu bahwa telapak kaki adalah bagian paling bawah atau rendah dari organ manusia. Namun maksud hadis ini adalah bahwa tidak mungkin seorang anak bisa masuk surga tanpa ketundukan kepada seorang ibu. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW mengisyaratkan agar bakti kepada ibu 3 kali lebih besar daripada kepada ayah. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man aqaqun nas bi husni sahabati qala ummuka qala sumaman qala ummuka qala sumaman qala ummuka qala sumaman qala abuka." Suatu hari datanglah seorang laki-laki kepada baginda Nabi Muhammadin Rasulullah SAW. Orang itu bertanya pada Rasulullah, "Siapakah di antara manusia yang paling berat kami sikapi dengan baik ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." Orang itu bertanya lagi, "Siapa lagi ya Rasulullah setelah itu?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." Orang itu bertanya lagi, "Siapa lagi yang setelah itu ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." Orang itu bertanya lagi, Nabi kemudian menjawab, "Ayahmu." Dari hadis di atas dapat kita ketahui bahwa perbandingan bakti kita kepada ibu dan ayah adalah 3:1 atau 75% dibanding 25%. Pertanyaan yang muncul kemudian, atas dasar apa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan perbandingan seperti itu? Pertanyaan ini dapat kita temukan jawaban dalam surat Luqman ayat 14, di mana Allah SWT telah berfirman, "Wa wasaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa bisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayal masir." Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada ibu bapak. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan susah payah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu. Dari ayat di atas dapat kita ketahui bahwa dalam kaitannya dengan proses kejadian dan kelahiran manusia ke bumi ini terdapat 4 fase penting. Fase pertama adalah fase yang melibatkan partisipasi dari ayah dan ibu, di mana peran ayah sangat menentukan. Dalam fase ini, setelur sang ibu tidak mungkin terbuai tanpa pertemuannya dengan sperma sang ayah. Dengan kata lain, tugas alamiah seorang laki-laki atau ayah adalah membuai setelur perempuan atau ibu, sehingga terjadi kehamilan yang bentuk awalnya berupa gumpalan darah, yang dalam Al-Quran Allah telah menyebutkan dalam surat ke-96 ayat 2 disebut sebagai alaq, sebagai ayat berikut, "Khalaqal insana min alaq." Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Ayat di atas menegaskan bahwa proses awal terjadinya manusia adalah gumpalan darah. Hanya pada fase awal inilah seorang laki-laki memainkan peran alamiah satu-satunya yang tidak mungkin digantikan oleh perempuan,
karena sel telur hanya bisa dibuai oleh sperma. Maka bisa dimengerti bahwa seorang anak kepada ayah dibandingkan dengan ibu adalah 1:3. Karena dalam 3 proses berikutnya seorang ayah sudah tidak terlibat lagi. Masing-masing dari ketiga proses ini sepenuhnya dilakukan oleh seorang ibu dengan susah payah dan penuh resiko. Hal ini berbeda sama sekali dengan proses awal atau fase pertama yang penuh dengan kenikmatan tanpa risiko berarti. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Setelah selesainya proses pertama, yakni pembuahan sel telur oleh sperma, maka proses berikutnya atau kedua adalah kehamilan. Dalam proses ini seorang ibu harus mengandung si janin dalam kandungan selama rata-rata 9 bulan. Selama 9 bulan ini tidak ada partisipasi ayah sama sekali, karena organ laki-laki memang tidak dirancang untuk bisa mengandung seorang bayi. Hingga kini pun tidak ada teknologi yang bisa membuat laki-laki berpartisipasi atau mengambil alih tugas mengandung. Misalnya bayi tabung pun juga tidak bisa dikembangkan dalam organ laki-laki, karena faktanya laki-laki memang tidak memiliki rahim. Dalam fase mengandung ini, seorang ibu mengalami kesusahan demi kesusahan yang di dalam Al-Quran digambarkan sebagai wahnan ala wahnin, yakni keadaan susah payah dan lemah yang dari hari ke hari bukannya makin ringan tetapi makin terasa berat. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Setelah proses kedua selesai, disusul proses ketiga yang merupakan puncak dari proses kehamilan, yakni proses melahirkan. Lagi-lagi dalam proses melahirkan ini tidak ada keterlibatan seorang ayah. Seorang ibu harus berjuang sendiri untuk bisa melahirkan dengan selamat. Baik selamat bagi dirinya maupun bayi yang dilahirkannya. Tugas ini berisiko tinggi karena secara langsung berkaitan dengan keselamatan jiwa. Tentunya telah sering kita dengar beberapa perempuan meninggal saat melahirkan. Dalam proses melahirkan ini, sang ayah juga tidak bisa berbuat banyak untuk meringankan beban sang ibu. Seringkali terjadi sang ayah tak sanggup dan tidak tega menyaksikan sang ibu sedang berjuang melahirkan karena penderitaan yang dialaminya sangat berat dengan nyawa sebagai taruhannya. Seringkali pula sang ayah hanya bisa menangis penuh kekhawatiran sambil berdoa mudah-mudahan sang ibu bisa melahirkan dengan selamat. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Setelah proses ketiga selesai, disusul proses keempat, yakni menyusui. Dalam proses menyusui inilah sang ibu harus berhati-hati dan selalu menjaga diri sebaik mungkin, karena apa yang telah terjadi pada dirinya bisa berdampak langsung pada si bayi. Ibu harus sanggup berjaga menahan ngantuk baik siang maupun malam. Ketika si bayi haus dan lapar dan membutuhkan ASI, ibu harus selalu siap memberikannya. Dalam tugas ini, sang ayah juga tidak bisa berbuat banyak untuk meringankan beban sang ibu. Berbagai risiko, baik fisik maupun non-fisik pun juga sering dihadapi para ibu yang sedang menyusui. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Allah telah memberikan masa menyusui adalah 2 tahun. Sebagaimana beliau Allah bersabda, Allah berfirman, wa fi soluhu fi amaini.
dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Maka 2 tahun menyusui dengan ASI adalah ideal, terutama bagi ibu-ibu yang memang memiliki kesempatan untuk itu. Tetapi bagi mereka yang memiliki masalah tertentu, maka setidaknya selama 6 bulan pertama dapat mengusahakannya, sebab selama itu ASI bersifat disklusif. Ini merupakan standar internasional yang didasarkan pada bukti ilmiah tentang manfaat ASI bagi daya tahan hidup bayi, pertumbuhan dan perkembangannya. ASI memberikan semua energi dan gizi yang dibutuhkan bayi selama 6 bulan pertama hidupnya. Pemberian ASI eksklusif mengurangi tingkat kematian bayi yang disebabkan berbagai penyakit yang umum menimpa anak-anak seperti diare dan radang baru, serta mempercepat pemulihan bila sakit dan membantu menjarangkan kelahiran. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, mengingat beratnya seorang ibu, mengingat beratnya tugas seorang ibu, yakni 3 hal yang penting yang terdiri dari mengandung, melahirkan dan menyusui, maka bisa dimengerti mengapa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan agar hormat dan bakti kepada ibu lebih besar daripada kepada ayah. Sebagaimana yang sudah diuraikan di atas tadi, perbandingannya adalah 3 dibanding 1. Perbandingan ini masuk akal dan sangat adil. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, demikian khotbah yang bisa saya sampaikan. Maka berbahagialah bapak-bapak atau anak-anak yang masih punya seorang ibu. Jagalah ibu kita baik-baik. Dialah malaikat Allah. Dialah malaikat Allah. Dialah doanya selalu didengar oleh Allah. Bagi kita, ibu-ibu kita atau orang tua kita yang sudah tiada, mudahkan Allah, mudah-mudahan Allah menempatkan ibu kita, menempatkan orang tua kita di tempat yang sebaik-baiknya di surganya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim wa qul rabbil barham wa anta khairur rahimin.